sidang hari ini agendanya pembacaan berjalan lancar dong. Artinya begini ya, kalau yang mewakili daripada pengacaranya LM tadi saya lihat lawyer-lawyer yang lebih bersahabat ya, tidak terlalu kaku. Itu saya anggap lawyer-lawyer yang sering beracara ya. Namanya kita sebagai rekan sejawat itu kan harus saling menghormat tanpa memikirkan punya kepentingan masing-masing, kan begitu. Nah, artinya diperiksalah identitas keabsahan kami, KTA, BAS, segala macam. Agendanya hanya pembacaan gugatan intervensi. Dan itu sudah dibacakan, dan itu akan ditanggap dalam waktu 1 minggu ke depan. Tanggal 7 Juli. Nah, dan itu offline. Makanya kalau bisa, saya pastikan Repelino akan hadir di sana. Repelino akan hadir, sampaikan dengan LM. Kalau mau ketemu Repelino, mau cium tangan, mau ketemu dengan saya, cobalah hadir. Kita sama-sama di sana, duduk bareng. Kan dia ingin duduk bareng kan? Duduk bareng kita, maunya apa? Kan begitu. Jadi jangan sampai lagi disalahartikan bahwa bersyukurlah ada orang yang mau mempertanggungjawabkan anak itu sampai detik ini niatnya baik, begitu. Berarti selama nanti proses persidangan Revelino akan terus ikut Akan ikut terus, begitu. Tapi ada pemilihan nggak sih tanggal Revelino bebas dengan sidang dari Maksudnya gimana? Pemilihan gimana? Kayak bertepatan lah gitu. Sesuatu kebetulan gitu. Kebetulan. Enggak lah. Udah kuasa Allah itu. Enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Bang, kalau untuk kabar tes DNA sendiri sudah ada kah Bang atau belum? Karena juga kan terakhir yang belum diperiksa hanya LM dan LM-nya aja yang berbelit-belit. Ngapain ngajuin gugatan? Harusnya DNA dulu baru ngajukan gugatan. Hari ini dia mau DNA, hari ini kita bawa. Mau di rumah sakit mana? Mau luar negeri? Ayo. Jangan cuma ngomong doang. Ini mau ini, orangnya sudah ada. Mau cium tangan? Boleh, kan begitu. Apalagi nih? tapi dia maunya kan tes DNA-nya cuma berdua sama PRK aja. Itu mah rindu-rinduan, kayaknya bukan mau tes DNA. Kan dia mencari ayah biologi. Di podcast dia menyatakan mantan saya banyak, artis ada, kata dia kan, pejabat ada, cuman Bang Fikri doang yang nggak ada. Kan begitu. Repelino tidak diakui, kan begitu. Karena kebanyakan yang menanam saham kan sehingganya dipertanyakan ini anak siapa. Tapi dia meyakinkan di 2021 itu adalah anak Repelino. Fotonya pernah dikirim, anak itu hamilnya kapan diberitahu, diyakinkan. Anak itu ketika lahir 2 bulan dikirim foto lagi, minta perhatian susu. Kok sekarang Repelino itu siapa sih, gembel, kata dia. Kan udah ada nemu yang wow gitu loh, Pak. Ingin saya rasanya berkata kasar, cuman ini perempuan, saya menghormati beliau, ini perempuan. Mudah-mudahan perempuan ini mendapat kesadaran, mendapat hidayah bahwa ini ada laki-laki hari ini mau mempertanggungjawabkan hal ini. Ngapain dia menyebarkan fitnah, kan begitu. Nanti ada resikonya, karena saya mengetahui jawaban gugatan yang diajukan, karena ini nggak kalian tanya ya, saya yang jawab kan, takut lupa kalian bertanya. Jadi saya yang menjelaskan gugatan, kan RK kan melalui kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu adalah gugatan balik. Karena apa? Gugatan balik itu sangat mendasar. Kenapa? Si LM mendalilkan bahwa anak itu adalah anak dia dan itu tidak ada bukti, misalnya tidak ada DNA. Dengan dia mengajukan gugatan itu, otomatis itu merugikan Pak RK. Pak RK punya dasar hukum untuk mengajukan gugatan balik, makanya gugatan itu di dalam tuntutannya materialnya 5 miliar, imaterialnya 100 miliar dengan sita jaminan rumah LM yang ada di Pamulang. Kalau rumah itu disita, saya nggak tahu itu rumah siapa, rumah neneknya, rumah warisan, atau hanya rumah satu-satunya. Saya khawatir nanti hakim atau majelis hakim berpendapat lain, karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah anak daripada yang dituduhkan mereka. Otomatis gugatan rekonvensi ini akan bisa dimungkinkan akan dikabulkan. Kalau itu dikabulkan, otomatis LM mau nangis darah, mau apa pakai bayarnya, tinggal di mana, mau jual ginjal, potong lambung, kan nggak mungkin. Jadi makanya lagi-lagi saya sependapat dan sepemaham statement yang disampaikan oleh Bang Hotman bahwa inilah harus hati-hati memilih pengacara. Sekali lagi, karena yang menjadi korban itu adalah klien. Bahwa kalau kita sesatkan, otomatis begini jadinya. Dia tidak sadar kalau gugatan itu ditolak, otomatis akan memperkuat laporan yang diambil oleh Pak RK secara pidana tanpa keraguan Mabes Polri.
menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap LM. Begitu. Jadi makanya maksud saya, dasi jangan terlalu kencang kalau mau sidang ya. Takutnya lupa berpikir, jangankan lupa berpikir, lupa pula cara bernapas, meninggal. Kalau Begitu. berjalan, lihat jalan kanan kiri, jangan begini. Bahaya nanti, kesandung kan repot. Ini mohon maaf ya, tidak ada maksud apa-apa, cuman saya tersinggung. Sekali lagi sampaikan, betul-betul marah saya dengan mereka ini. Olah-olah merasa dirinya lebih pintar, anggap saya mau belajar atau suruh baca buku. Duduk, bikin forum kalian. Dudukkan saya sama dia itu, pingin tahu saya ilmunya dia itu. Begitu, habis pertanyaan kalian? Enggak, besok sidangnya mungkin akan apa bang di tanggal 7 itu? Sidang lanjutannya itu tanggal 7 Juli. Itu agendanya tetap di hari Senin. Agendanya adalah tanggapan dari penggugat, LM, dari tergugat, dan Intervensi. begitu. Ada kewajiban dari LM nya datang bang? Itu karena sudah dikuasakan, hanya mereka yang awam terhadap hal ini. Kita tidak terlalu kaku ya dengan tidak ada hadirnya RK, tidak hadirnya Revalino, tidak hadirnya LM. Itu hal yang biasa bagi kami. Kenapa? Di sini kan sudah ada kuasanya. Ketika sudah ada kuasa, ngapain kita mempertanyakan? Makanya LM ini saya anggap kesel banget saya ini kalau bahas-bahas ini. Udah bosan saya. Sabar bro. Saya udah bosan saya. LM ini mohon maaf, pengetahuannya terhadap hukum kurang ya, mungkin karena lingkungan. Ditambah lagi ada orang yang memberikan pemahamannya kurang cerdas juga, sehingga dia tidak mengerti. Pernah di wawancara sama kalian itu ditanya, harusnya Pak RK itu menyelesaikan dulu gugatan saya baru mengajukan gugatan, dia datang aja enggak. Itu kan konyol bahasa kayak gitu. Dia nggak ngerti. Maksud saya kalau mau ngomong-ngomong kayak gitu, panggil pengacaranya yang ngomong. Cuman kadang-kadang pengacaranya juga salah ngomong. Begitu. Nggak ngerti. Namanya gugatan rekonvensi itu diberikan hak dan diatur di dalam hukum acara perdata. Boleh kita mengajukan gugatan balik namanya. Nggak harus diselesaikan gugatan dia dulu. Siapa dia? Aku mau ngatur-ngatur pengadilan, mau ngatur-ngatur orang. Kalau dia mempunyai hak untuk membuat laporan ke Komnas Perempuan, saya pastikan kami akan membuat ke KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena anak ini sudah menjadi korban terhadap apa yang dilakukan oleh LM. Kami kasihan dengan anak ini. KPI harus hadir di sini. Bahwa jangan ada lagi ditampilkan anak ini. Karena kasihan anak ini. Begitu. Oke. Dan sekali lagi kami di sini dengan Revalino bukan penumpang gelap. Dengan sesuai bukti apa yang ada, makanya kita masuk dalam gugatan intervensi. Begitu saja. Ya. Oke, good.